Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Ini yang datang tadi sore atau lain personil? Yang datang sore tadi datang lagi malam ini dapat pahala 2 kali lipat. Yang tadi sore tak datang mengirimkan perwakilan, malam ini datang langsung dapat 1,5. Yang paling banyak pahalanya, yang paling besar ikhlasnya kepada Allah. Dia bukan ustaz, dia tidak LCMA, dia tidak pernah di Kairo, tapi hatinya bersih. Melangkah dia karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah hamba-hamba yang ikhlas insyaallah. ASN dulu PNS, 10 tahun lagi entah apa lagi namanya. Selalu dijadikan orang sebagai standar keberhasilan. Anakmu di mana sekarang? Anakku di kantor bupati. Udah PNS apa belum? Anakku sedang dipinang orang. Siapa calon menantunya? Itu udah PNS apa belum? Selalu dijadikan kalau PNS berarti berhasil. Kalau tak PNS berarti tidak berhasil. Ini standar yang salah. Betul? Kenapa pula betul? Saya punya kawan PNS. Saya tahu dia lulus PNS. Waktu dia lulus saya ingin betul jadi PNS. Kemarin jumpa saya di airport, dia mengaku aku sudah keluar dari PNS. Kenapa? Aku tak bisa kawin 2. Jumpa saya, dibawanya istrinya. Lalu saya tanya, dulu yang waktu kita jumpa kan bukan ini. Ini yang ketiga, kata saya. Coba kalau aku PNS sampai mati itu aja. Makanya aku keluar PNS, kata dia. Nah sekarang saya tanya, mau PNS atau keluar PNS? Ragu kan? Yang bapak mau jawab tengoknya sebelah. Mau PNS, mau tidak PNS, yang penting halal. PNS berangkat dari rumah jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, di absen. Tet. Keluar jam 4 sore. Tet. Diawasi oleh CCTV. Tet. Itu kalau tidak lillahi ta'ala, stres, depresi, stroke, mati sebelah, mati. Maka PNS itu ada yang bilang, kau apa? PNS. Apa itu PNS? Pegawai ngeri sekali. Oleh sebab itu maka PNS ini tingkat keikhlasannya harus tinggi. Karena waktu kita ini tidak banyak Bapak Ibu. Siang 12, malam 12. 12 jam tambah 12 jam sama dengan 24. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, longlai. 8 jam tidur, 8 jam kerja. 8 tambah 8, 16. Tinggal 8 lagi. Kemana pergi yang 8 jam? Pertama, main gaple 2 jam. Real Madrid Barcelona 2 jam. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Habis. Mana waktu yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Malaikat tidak akan bertanya, hei PNS, kau mati golongan 3A apa 4B? Hei PNS, pernah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala, tak ada kepala?
Yang ditanya adalah apa yang pernah kau buat waktu hidup? Berapa banyak orang yang sehat? Kita hidup ini bukan karena kita sehat. Berapa banyak orang sehat mati? Turun dari rumah sakit bawa kertas medical check up, aku sehat. Otak sehat, jantung sehat, mata sehat, telinga sehat, buah pinggang sehat, semuanya sehat. Sehat, tabrak mobil, mati. Berapa banyak pula orang yang diponis dokter mati. Ustadz, ini urat kaki mesti dipotong, naikkan ke atas, namanya bypass, macam jalan tol. Kalau tidak bypass, ini darah sudah tersumbat, bapak mesti bypass. Kalau tidak mau, 2 Jumat lagi gol. Sudah berapa lama bapak hidup? Udah 2 tahun, tak mati-mati. Dokter yang memponis tuh udah mati duluan. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai malam ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amal. Masalah siapa yang duluan siapa yang belakangan tak penting. Ini malam ini acara ini melanggar peraturan. Kenapa? Yang mengaji tadi Tengku Abdul Qadir, yang ceramah Abdul Somad. Menurut peraturan sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi karena sudah peraturannya dibuat oleh protokol, susunan yang pertama yang membaca Al-Quran. Boleh saya melawan? Di sebelah kanan saya Pak Bupati, di sebelah kiri saya Pak Wakil Bupati. Boleh saya komplain, Pak Bupati? Kan saya diundang sini, kenapa tak saya ceramah duluan? Ikuti aja apa kata protokol. Yang naik memberikan kata sambutan Bapak Wakil Bupati. Pak Bupati udah tadi sore, Pak Wakil Bupati. Padahal acara ini terjadi karena banyak pihak, betul? Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada dari Satpol PP, ada hadirin hadirat muslimin muslimat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak, yang ada kekuasaan maupun tidak. Tapi yang naik ke atas ini hanya 4 saja. Yang pertama protokol, yang kedua qari baca Quran, yang ketiga Bapak Wakil Bupati, yang keempat Ustadz Somad. Ustadz Somad punya waktu 90 menit, 60 menit tausiah, 90 menit tanya jawab, habis itu baca doa, habis itu pulang. Ada makan bersama di rumah masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau saya mau pengajian ada orang ngasih kertas. Biasanya kalau ngasih kertas itu pertanyaan. Kita baca dulu. Hamba Allah ada lokasi untuk sekolah tahfiz Quran 3 hektar. Tadi sore 1,5 hektar. Seumur-umur hidup saya ceramah, dari pulang Maroko tahun 2008 sampai 2018, baru inilah satu pengajian ada orang wakaf tanah sampai 2 kali. Baru ini pula dapat jaket sampai 2 kali. Tadi sore jaket Yamaha, malam ini jaket 1000 hafiz Quran. Masya Allah, sampai mati saya ingat. Kita kalau ceramah sana, ceramah sini, ceramah banyak lupa. Ustaz ini di mana? Aduh aku tak ingat. Ini di mana? Aku tak ingat. Tapi di sini insya Allah, Ustaz ingat tak dulu di ceramah waktu di Aceh? Di mana yang paling ingat? Itu yang ada ngasih wakaf 2 kali. 1,5 hektar, 3 hektar. Inilah yang akan kekal abadi, baik PNS mau tidak PNS. PNS, berapa lama kerja PNS? Lulus PNS umur 25, meninggal umur 65, 35, 45, 55, 65. Tapi 63 Pak Ustaz, biar mudah ngitungnya saya buat 65. 40 tahun kau kerja, pergi pagi pulang petang, bangun tidur kerja, kerja, stroke mati. Kerja, makan kambing akikah, diabetes mellitus mati. Yang kau bawa mati itu apa? Kalau sempat engkau menolong orang,
Saya tak bisa Pak Ustadz nolong. Saya pun PNS, gaji pas-pasan. Ini dipotong untuk bank, ini dipotong untuk anak. Ini kredit mobil, ini kredit rumah. Ini satu-satunya yang lunas di rumah itu bini dia aja. Yang lain tuh kredit semua. Orang detak jantungnya normal. Orang yang banyak kredit itu detak jantungnya hidup susah. Sudahlah gaji pas-pasan, tanggungan banyak, dunia melarat, akhirat sengsara. Mau dapat apa lagi? Maka sudahlah, dunia ini tidak terlalu senang. Paling tidak kita dapat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Makanya kalau tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi dari rukun Yamani, tiang Ka'bah, sampai ke Hajar Aswad doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada bapak-bapak satu lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kenapa lain doa bapak? Rupanya bini pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau kau sebut Hasanah 2 kali, marah Fatimah. Itulah pentingnya kalau berdoa itu kita paham, ngerti si doa. Apalagi nanti malam sholat tahajud ibu sama bapak. Bapak itu berdoa, ibu jangan asik main amin-amin aja. Amin, amin. Nanti kejadian baru tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah enaknya PNS. PNS jangan takut, jangan cemas. PNS tidak akan bisa beristri 2 sebelum ada surat izin istri gimana? Udah agak tenang kan? Tenang, jangan takut, jangan cemas. Tapi masalahnya nikah ini ada pula yang tak berbunyi. Namanya nikah jangan mau nikah siri. Ingat, perempuan jangan mau nikah siri. Kenapa? Nanti kalau suamimu tiba-tiba meninggal, engkau tak bisa dapat harta warisan. Ketika kau menuntut, mana warisan saya? Mana hitam di atas putih. Ini foto kami selfie, tak laku. 2, setelah akad nikah, suamimu pergi, engkau tak bisa menggugat ke pengadilan. Kalau nikahnya resmi, bisa. Kenapa? Karena selesai akad nikah, suami membaca sirat ta'liq. Jika saya tinggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau berselingkuh, atau melarikan bini tetangga, atau tak balik-balik, lalu itu tambahan dari saya, tak ada. Lalu dia melapor ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ini banyak perempuan yang tak ingat ketika suaminya baca sirat ta'liq. Ustaz, suami saya tidak ngasih nafkah saya sudah 2 tahun. Apakah saya ini masih istrinya? Masih. Lalu bagaimana saya caranya lepas? Gugat ke pengadilan. Dulu kan udah baca sirat ta'liq. Gara-gara apa? Waktu suami baca sirat ta'liq dia tak dengar, asyik foto. Makanya dengar baik-baik. Perempuan, Ustadz, suami saya kena narkoba, terus dia divonis masuk penjara 20 tahun. Gimana saya Pak Ustadz? Kau bisa gugat ke pengadilan, tapi saya cinta Pak Ustadz. Makanlah cinta itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi PNS itu mulia apa tak mulia? Mulia. 1 hari berapa orang yang diurusnya? Datang orang ngurus apa? Akte kelahiran. Datang orang ngurus apa? Surat keterangan sehat. Datang orang ngurus apa? Surat keterangan berkelaku baik. Datang orang ngurus apa? Surat mau mati. Datang orang surat apa? Ngurus surat tanah. Maka dalam hadis dikatakan, man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah,
maka dia akan dimudahkan Allah urusan di akhirat. Mudahan PNS-PNS kita semuanya memudahkan urusan orang. Karena ada juga PNS ini kalau bisa dipersulit, ngapa dipermudah? Makanya Nabi Muhammad SAW stempelnya itu diletakkannya di kelingking. Stempel Nabi di kelingking. Kalau ada surat, ya Rasulullah ini ada surat. Ini ada surat. Orang sekarang stempel diletakkan dalam kotak. Kotaknya dikunci. Dimasukkan dalam laci, lacinya dikunci. Masukkan dalam lemari, lemarinya dikunci. Masukkan dalam kamar, kamarnya dikunci. Masukkan dalam rumah, rumahnya dikunci. Kuncinya hilang. Makanya bapak-bapak buat stempel di cincin, letakkan di kelingking. Kalau ada orang mau urusan, jumpa di lampu merah pun bisa. Pak, ini ada urusan. Tapi baca dulu. Yang tak baca asal tangkap KPK. Oleh sebab itu maka ini penting. Kalau mau beramal soleh, jadilah PNS. Betul? Banyak yang tak setuju. Betul gitu. PNS menjadi pegawai abdi negara. Tapi kalau PNS yang berkhianat, minta ampunnya kepada 97.000 orang. Ustaz dari mana itu? Jumlah penduduk Gayo Luas. Gayo Luas ini penduduknya 97.000. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. Siapa yang curang? Kantor masuk jam 8, masuk dia 8.30, 30 menit makan duit haram. Minta izinnya ke 97.000 penduduk Gayo Luas. Carilah di akhirat nanti. Di padang mahsyar berkumpul sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, Ilasa. Sedang di padang mahsyar berkumpul kita semua. Di mana mau mencari orang? Di padang panjang aja payah jumpa. Di padang mahsyar. 97.000 orang, Pak, yang akan kau minta maaf. Kenapa? APBD, uang belanja daerah, kabupaten, itu milik 97.000 orang. Memangnya bisa kau masuk surga karena sholatmu? Sholat, puasa, itulah yang dikatakan Nabi. Ada nanti orang di akhirat masuk neraka, jumpa Allah pada hari kiamat. Yati bi sholatin, sholatnya banyak. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat isyraq, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat jumat, idul fitri, idul adha, sholat hajat. Banyak lagi. Sholatnya banyak, puasanya banyak. Senin Kamis, Ayamul Bait, Asyura, Ramadan, Qadha, 6 hari bulan Syawal. Zakatnya banyak, tapi ternyata menzolimi orang banyak. Insya Allah saya banyak juga saya zolimi nih. Bayangkan orang sebanyak ini kalau sampai dia tersinggung. Tadi sore saya ceramah 70 menit, malam ini 90 menit. Apakah bapak ibu tersinggung mendengar ceramah saya? Nah, selesai. Makanya kita selalu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak TNI, sehat Pak Polri. Itu minta maaf itu. Insya Allah kalau sholat dia selalu minta maaf, selesai. Jumpa saya, Assalamualaikum Pak Bupati, Assalamualaikum Pak Wabub, Assalamualaikum Pak Kadis, Assalamualaikum Pak Sekda, Assalamualaikum Pak Kapolres, Assalamualaikum Pak Dandim, Assalamualaikum Pak banyak bapak-bapak. Ibu-ibu tak ada. Alhamdulillah selama di sini tak ada salaman sama ibu-ibu. Tak ada satupun ibu-ibu ini yang mau salaman sama saya. Kenapa? Karena orang Gayo Luas, orang yang sudah mengaji, haram menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Selama di sini tak ada perempuan yang mengulurkan tangan. Di tempat lain, Ustaz, dia tak apa-apa, kita yang berat. Pak, siapa pakai jurus? Astagfirullah. Kenapa Ustaz tak mau salaman sama dia? Ya ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku ke kepalamu,
lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Patutlah kami tengok ustaz itu, asal ada nenek-nenek mau salaman, asal ada anak gadis. Itu terbalik. Kalau nenek-nenek baru kita pegang, karena tidak membangkitkan syahwat. Kalau anak gadis jangan. Tapi sekarang ada pula jenis orang lewat anak gadis cantik, cuek aja dia. Lewat anak gadis tak bernafsu dia. Lewat anak lajang baru bernafsu. LGBT, bencong, homo. Mudah-mudahan generasi kita diselamatkan dari penyakit ini insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka menjadi PNS kehormatan, menjadi PNS kebahagiaan, bisa menyenangkan 97.000 orang, bisa membahagiakan 97.000 orang, bisa menyenangkan hati 97.000 orang. Masuk surga kau secepat-cepatnya. Tapi kalau kau persulit, kau persusah, kau aniaya, di akhirat kau cari mereka minta maaf, solatmu habis diambilnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi solatin. Ada orang yang datang menghadap Allah bawa pahala solat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala infak, bawa pahala sedekah. Solatnya diambil orang yang dia aniaya, puasanya diambil orang yang dia zolimi, zakatnya diambil orang yang dia sakiti. Amalnya sudah habis, yang ngantri masih panjang, 15 kecamatan. Gimana ini? Akhirnya dosa orang itu pula ditimpakan kepada dia. Lalu apa kata Nabi? Turiha finnar, masuk neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena syirik, masuk neraka karena zolim, aniaya. Saya sedang mengurus surat di kantor ini. Saya tidak pakai peci, tidak pakai baju koko, pakai kemeja, rambut biasalah, rambut anak-anak muda. Saya ngantri berdiri. Mereka tak tahu saya ustaz. Saya kalau tak pakai baju ustaz disangka orang mahasiswa semester 7. Lama saya tegak berdiri. Udah sampai dekat, saya penasaran kenapa lama betul urusan ini. Udah sampai dekat pintu, saya intip samping. Rupanya pegawai itu sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Suara tak keluar karena dia pakai earphone. Makan haram. Tak mungkin saya ceramah di situ. Tak mungkin saya tegak assalamualaikum ya ayyuhallazi. Ini orang makan haram. Lamalah kami tegak berdiri di situ. Di dunia kau punya kuasa, di dunia kau buat kami tegak lama, di akhirat nanti lebih lama lagi. Tapi tidak saya cakapkan, dalam hati aja. Razia Satpol PP di mall. Satpol PP razia pegawai. Kenapa? Karena ternyata pegawai pergi kemana-mana, padahal dia dari mulai pagi jam 8 sampai jam 4 sore, 8 jam dibiayai negara. PNS itu batuknya jadi tanggung negara. Negara. Anak pertama ditanggung negara, anak kedua ditanggung negara, anak ketiga tak jelas. Karena negara tak sanggup lagi. Menikah, bini dapat uang tunjangan, dapat uang tunjangan. Dulu namanya uang tunjangan aja, sekarang ditambah lagi uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul. Ustadz Somad, iya Pak, kami sedang sarapan pagi nih makan lontong. Ustadz Somad, ya itu bapak itu pegawai itu, iya Pak, pernah kami bawakan duit 1 koper. Kami tahu anaknya sedang kuliah di luar negeri, dia perlu duit banyak. Kami datang ke rumahnya, Pak, ini duit 1 koper untuk bapak, tapi lakukan gini. Tidak, aku tak ingin mengasih duit haram kepada anak-anakku. Begitulah PNS, orangnya ada, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ternyata PNS yang istiqomah ini, mudah-mudahan PNS kita istiqomah insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, andai dia mau diambilnya duit 1 koper, mumpung. Karena sekarang banyak orang ketika ditawari begitu, orang yang ditawari tidak mau,
Dulu disebut orang itu takwa, takut sama Allah. Orang sekarang kalau ditanya, tadi ada orang nawari aku, pulang dia sama istrinya, dia tanya, Adinda, oh my dear, my darling, buah hati belayan jiwa, tadi di kantor ada orang nawari duit sekoper. Terus apa kata abang? Aku tak ingin membawa duit haram. Abang bodoh. Kenapa tak abang bawa balik? Tapi itu haram Adinda. Keluarkan 2,5%, kan jadi halal. Tahu pula dia menghalalkannya. Bayangkan kalau duit haram itu dibelikan ke beras, beras masuk ke rice cooker menjadi, tengok dulu, kalau lupa mencolokkannya. Kawan kami pernah waktu di Mesir dulu kuliah, masukkan beras dalam rice cooker, menunggu puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah malakasumtu, buka air. Beras masuk rice cooker menjadi nasi. Nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Piring sepiring nasi masuk ke mulut berubah menjadi setetes darah. Itu sepiring nasi yang kau kunyah itu, nak. Itu jadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung. Jantung inilah yang menyemburkan darah naik ke otak. Coba rasa jantung sebelah kiri, berdegup apa tidak? Berdegup? Kalau tidak kasih tahu. Biar tahu kami mencarikan kain kapannya. Setetes darah dari sepiring nasi masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Ternyata darah setetes tadi darah haram. Masuk ke jantung menyembur naik ke otak. Otakmu menjadi hitam. Ayatnya semua bapak ibu hafal. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pelaku dosa. Yang berdosakan kaki, yang berdosakan tangan, yang berdosakan mata. Mata, tangan dan kaki diperintah oleh otak. Makanya kalau oksigen kurang naik ke otak, itu yang disebut dengan stroke ringan mati sebelah. Na'uzu. Mudah-mudahan yang kena sehat insyaallah, amin. Kalau dia tobat, kalau tak tobat mampus dia situ. Janganlah Pak Ustadz, kasar sekali Ustadz ini. Allahumma hdi qaumana, berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Mereka berbuat jahat itu karena tak tahu ya Allah, tapi ada juga yang tak mau tahu ya Allah. Setetes darah. Anakku ini Pak Ustadz sudah kumasukkan ke pesantren, lari. Sudah kuletakkan pesantren, kabur. Sudah kusekolahkan agama, cabut. Jahat anakku ini. Anakmu jahatnya 30%. Yang jahat adalah engkau 70%. Karena engkau menyuapkan duit haram ke mulut anak-anakmu. Lalu duit haram berubah menjadi darah hitam. Darah hitam masuk ke otak. Akhirnya Allah sayang, tak nampak tertulis di keningnya. Andai tertulis di keningnya tertulis haram. Mari kita jaga. Yang sudah sempat masuk macam mana Pak Ustadz? Banyak-banyak puasa sunat. Banyak-banyak puasa sunat. Mudah-mudahan hilang dia. Saking banyaknya hilang sama orangnya sekalian. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin. Kau makan sepiring lontong sayur, janganlah lontong terus Pak Ustadz. Nasi uduk, ya nasi uduk Pak Ustadz. Nasi lemak, nasi rendang atau serahlah apapun namanya. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam mati. Sepiring semangkok sebungkus berubah menjadi setetes darah, darah menjadi daging, daging membalut tulang. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Setetes darah masuk ke daging, berubah menjadi daging, membalut tulang belulang, ditimbang di akhirat. Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja. Yang 30 haram. Panas neraka itu Pak Ustadz, panas. Berapa derajat Celcius Pak Ustadz? Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepalamu. Berapa derajat tuh Pak Ustadz? Udah begitu jawabannya, nanya derajat juga dia lagi.
Meletup-letup Celsius Fahrenheit. Diletakkan kerikil di tapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Makanya kita tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan kasih anak bini makan haram. Anak berdoa di rumah, ya Allah sehatkan ayah, ya Allah. Bini berdoa di rumah, sehatkan suamiku, panjangkan umurnya, sehatkan dia ya Allah. Tapi doa mereka tak dikabulkan Allah. Kenapa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Tak pernah dia makan haram Pak Ustaz. Yang dimakannya udang. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat udang? Tadi saya makan udang. Tapi bukan berarti udang itu haram. Yang dimakannya kepiting Pak Ustaz, halal. Yang dimakannya durian Pak Ustaz, halal. Kemarin saya ceramah, semuanya makanan yang menakutkan. Kepiting, kolesterol. Udang, kolesterol. Sotong, kolesterol. Yang paling hebat kolesterolnya telur puyuh. Itu yang saya makan tadi banyak-banyak. Habis itu dikasih pula saya makan durian kemarin, dibakar. Malam ini mau dikasih juga, cuman habis ceramah. Takut Pak Bupati kalau dikasih sebelum ceramah berkunang-kunang mati. Siapa tanggung jawab? Ustadz Fadil, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Nauzubillah. Ustadz nggak takut mati. Apa yang ditakutkan? Mati. Semua kita akan mati. Yang ditakutkan itu apa amal yang akan kita bawa nanti kalau kita mati yang mandikan siapa Pak Ustadz? Apa yang kita pikirkan? Tak usah kita pikirkan, pasti ada yang memandikan kita. Yang jadi masalah yang mandikan anak kita atau anak Kalau anak kita yang mandikan, diambilnya air, tidak disiramnya kita macam menyiram sampah, tapi disiramnya ke tangannya, diambilnya air, disiramnya ke tangan. Takut dia air itu jatuh langsung ke kulit, kulit kita merasakan sakit yang baru saja merasakan sakaratul. Ayah, pelan-pelan. Coba kalau anak tidak sekolah agama, tidak pesantren, tak tahu dia cara mandikan. Jadi siapa yang mandikan ini? Saya. Kata orang yang dulu kau ejek-ejek karena dia miskin dan susah. Kebetulan ibu ini orangnya sombong. Angkuh. Kalau berjalan, hidungnya aja naik ke atas. Tangan 3 menunjukkan cincin baru. Padahal 3-tiganya imitasi. Bu, di mana kantor bupati? Sana. Oh, begitu mati, anak tak ada sekolah agama, tak tahu memandikan orang tua. Apa kata orang kampung? Inilah saatnya hari pembalasan. Siapa yang mandikan? Kami. Anak-anaknya, keluarganya, tolong keluar. Kunci mereka pintu, tahankan. Mana superpel? Cucukkan mereka hidung. Ini yang sombong dulu kan. Ya ambilnya brus WC itu, cucuk-cucuk. Baru kau tahu. Makanya ibu memandikan anak ibu berapa kali? Mandi pagi sekali, siang nanti mulutnya kena coklat hitam-hitam, mandi lagi. Sore main paret dia mandi lagi. Habis itu main-main berkeringat bau dia mandi lagi. Ibu mandikan anak 1 hari 5 kali. Setahun 360 kali 5, 5 kali 3, 1500 kali ibu mandikan. 3 tahun 5000 kali ibu mandikan. Ibu hanya minta mandi jenazah. Itu pun dia tak tahu. Bapak berapa kali mencarikan nafkah, melepuh kulit. Bapak minta solatkan sama dia cuman sekali, solat jenazah. Yang paling afdol jadi imam adalah anak. Mana anaknya? Anak sembunyi di belakang, mencret dia, tak tahu. Dipaksa orang maju juga ke depan, ditolak orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kau ruku solat jenazah tadi? Itu ayahmu kan mati solat jenazah, kenapa kau ruku? Banyak kali dosa ayahku kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang haram haram kau makanlah yang haram itu sampai masanya nanti. Tapi kasihan sekali anak yang hijau-hijau ini.
lidah mereka bersih, tiap pagi tiap petang berdoa, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi apalah arti doa? Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Oh kalau gitu tak usah belikan makanan, teh botol aja. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh kalau gitu tak jadilah beli minuman Pak Ustaz, beli baju jaket aja lah. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Oh kalau gitu tak usahlah belikan pakaian, kasihkan aja ke orang. Wa ghuziya bil haram, ada orang-orang yang kau suap makanan haram. Makanan haram, makanan haram. Di antara yang menyebabkan makanan haram adalah riba. Beruntung menjadi orang Aceh. Kenapa? Karena bank pertama BPD, Bank Pembangunan Daerah, yang berubah menjadi syariah adalah Bank Aceh Syariah. Allahu Akbar. Hai gubernur-gubernur, mana ada gubernur di situ Pak Ustaz? Mana tahu dia nonton acara ini? Hai gubernur-gubernur, kalau kalian mau dapat amal jariah tak putus walaupun kalian sudah mati, maka robah bank daerah kalian menjadi bank syariah macam Bank Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Hai bupati-bupati, wali kota, kalian pemegang saham setiap kabupaten, maka kalau kalian mau dapat amal yang tak putus, akhirnya selamatlah. Mungkin di daerah yang lain tak bisa dia, Pak Ustadz, saya sebetulnya sudah lama mau beralih ke bank syariah, tapi tak bisa, karena di kampung kami tak ada bank syariah. Orang Aceh tidak ada alasan, karena satu provinsi ada Bank Aceh Syariah. Beralihlah ke Bank Aceh Syariah. Kapan? Jangan malam ini, kantor tutup. Besok buka kan? Besok hari Jumat 1 Rabiul Awal. Ingat Maulid Nabi, ingat hari Jumat, Sayyidul Ayyab. Ganti, beroleh dari bank konvensional berganti kepada bank syariah. Selamat kau dari riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Tahu kerasukan setan? Kesambet kata orang Jawa. Kerasukan setan. Nanti bapak ibu tengok dia bangkit dari kubur. Ini yang kata Ustaz Somad dulu. Makan riba. Rupanya dia pun nengok kita. Kau lebih parah pula dari aku lagi gitu. Ustaz, kami tak tinggal di Aceh Ustaz. Kami di daerah luar Aceh. Kami tak punya bank syariah. Jadi duit kami paksa kami simpan di bank. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut Pak Ustaz. Kau takut pencuri? Enggak. Terus biniku. Datanglah bininya bawa duit. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Kenapa sial? Udah kusuruhkan dapat kau juga. Jadi kalau menabung di bank konvensional dapat bunga, bunganya itu kemana kami buat? Kami makan haram, kami campakkan haram, dimakan haram, dicampakkan haram. Jadi gimana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Tanahnya sudah ada 3 hektar, tambah yang tadi 3,5 hektar. Tentu perlu semen, batu bata. Untuk satu lokal itu biayanya 100 juta. Waktu saya difitnah bahwa Abdul Somad membawa tentara Hizbut Tahrir, Abdul Somad ini aliran sesat, Abdul Somad ini mau buat negara. Rupanya orang yang difitnah ini mengatakan, gara-gara kami Ustaz tak jadi ceramah, ini 100 juta Pak Ustaz. Kata saya, untuk apa saya lah duit banyak-banyak? Anak saya 1 orang, bukan banyak. Hidup ini kalau banyak-banyak duit ini untuk apa? Jadi 100 juta ini kita buat untuk MDA. Berapa satu lokal? 100 juta. Pam, satu lokal. Nah, buat. Nanti yang ada, ini sudah siap. Buat satu lokal. Bayangkan satu lokal mengaji anak-anak di situ baca Quran. Besok Bapak pergi cari mana tanah wakaf ini. Berapa lokal perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kosen? Berapa tukang? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja.
Tolonglah. Itulah yang menolong. Maka yang punya tabungan-tabungan banyak itu, kalau dapat bunga, bunganya untuk kepentingan umum. Umat punya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi kami di Aceh ini Pak Ustadz, kami tidak menabung di bank konvensional. Bagaimana? Keluarkan zakat. Keluarkan zakat 2,5%. Bayarkan ke Basnas. Bapak yang punya duit 100 juta, itu zakatnya 2,5%. Berapa itu? Memang kalau cerita duit ini banyak yang lupa ya. Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Ingat itu. Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu punya duit 100 juta. Banyak yang tak yakin. Kenapa tak yakin? Insya Allah bapak ibu punya duit 100 juta. Amin. Keluarkan zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Kalau tak kami keluarkan Pak Ustadz, saya tak tahu. Bukan saya dukun. Andai bapak tak keluarkan, saya tidak tahu, saya tidak akan cek, saya tidak akan tanya. Tapi ingat, ada dia yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya bukan mau nakut-nakuti, tidak. Yang tidak berzakat, duit itu akan keluar dengan caranya sendiri. Ini kisah nyata nih Bapak Ibu, true story. Kawan saya petugas amil zakat. Datang ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Jadi maksud kami, Bapak mungkin susah mau menyalurkan zakat, kami bisa. Silakan bayar ke kantor kami atau biar di sini bisa juga. Apa kata dia? Kalian nampak saja saya kaya, utang saya masih banyak. Ini rumah saya ini 5 miliar. Ini mobil saya ini 2 miliar. Jadi bapak tak bayar? Oh tidak. Oke lagi begitu Pak Haji. Mereka balik. Tak sampai setahun bapak ini datang ke kantor. Itu Pak Haji yang kemarin. Iya. Alhamdulillah sudah terbuka pintu hidayah. Silakan masuk Pak. Bapak mau bayar zakat? Enggak. Ada enggak zakat untuk saya? Kisah nyata, true story. Mau jumpai orangnya, bisa saya jumpakan dengan petugas kawan saya, sama-sama alumni Mesir. Begitulah kalau Allah mau mengambil, maka hati-hati. Pergi ke kantor ATM, mau ambil duit. Begitu keluar dari ATM, datang orang menepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Langsung keluar, hilang. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum, akupunktur, makin sakit. Tak mempan pakai jarum, pakai paku payung, makin sakit. Nah, akhirnya dibawa ke dokter di Singapura. Dokter Cina pakai martel kecil aja, pukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Berapa harganya? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah duit yang kau simpan tadi. Gimana? Udah ada terasa badannya udah? Saya bukan nakut-nakutin. Ingat, kau simpan dia di bawah bantal, kau simpan dia di bawah kasur, kau simpan dia di ATM. Sampai masanya hilang. Yang kekal abadi mana? Yang kau bangunkan ke musola kecil, yang kau bangunkan ke lokal MDA, yang kau bayarkan ke sekolah anak yatim. Anak yatim ini saya biayai sampai selesai S1. Pres. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya-kaya sehingga bisa menyekolahkan anak yatim. Besok balik dari kantor, pergi ke tempat panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Ya, berapa anak yatim sini? Aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Mau kubayarkan semua. Berapa anak yatim sini? Ada 100 orang. Keluarkan, mau kubayarkan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan duit kita tak cukup kan? Bapak 3 orang, bapak 3 orang, bapak 3 orang, ibu 3 orang. Ada kita 100 orang. 100 kali 3 menjadi 300. Kalau cuma beramal sebatang lidi tak bisa buat apa-apa.
Tapi kalau satu lidi diikat, maka insya Allah. Makanya bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya pertama kali diundang di Aceh ini 2017 apa 2016. Waktu itu perolehan zakat kabupaten, saya ceramah lah. Saya dari Riau, ada satu kabupaten di tempat saya zakatnya 10 miliar. Selesai pengajian kami pun makan. Berapa tadi Ustaz Somad? 10. Di tempat kami ini 17 miliar katanya. Rupanya banyak pula dia lagi. Oleh sebab itu maka kalau Ustaz Somad yang ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Khutbah Jumat berapi-api. Siapa yang tak bayar zakat? Jamaahnya. Ustaz berapi-api, dia berair-air di bawah. Tapi ada orang yang tidak ceramah. Dia tidak pernah ceramah. Diam aja. Tapi orang takut sama dia. Kenapa? Karena dibuatnya perda zakat. Potong atas 2,5%. Siapa itu? Orang yang punya kekuasaan. Kira-kira kekuasaan itu penting apa tidak? Penting. Perda, peraturan daerah. Yang buat siapa? DPR. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz setuju enggak kalau saya jadi DPR? Mantap, mainkan. Apa nasihat Ustaz untuk saya? Kalau Bapak duduk nanti di sana, keluarkan 3. Pertama, perda zakat, potong atas PNS kabupaten. 2, keluarkan perda berbusana muslimah. Jangan sampai anak gadis roknya pendek setengah tiang. 3, perda masukkan pendidikan agama ke sekolah umum SMP dan SMA 5 pelajaran. Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Gimana? Siap? Bukan Bapak saya tanya. Ini saya menanya caleg ini. Ini telepon belum putus lagi. Nanti ada giliran Bapak baru saya tanya. Kita ulang balik ya. Kita ulang balik. Kalau Bapak nanti duduk di situ, perjuangkan 3. Pertama, perda zakat, PNS potong atas kabupaten. Kedua, perda berbusana muslimah. Jangan lagi anak gadis membuka jilbab bagi yang muslimah. Yang ketiga, masukkan 5 pelajaran agama. Bapak siap? Oh, siap Pak Ustaz. Sudah 5 tahun, tak ada dia nelpon saya lagi. Entah dia duduk, entah terduduk. Wallahualam, tak tahu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagi yang mencalonkan. Adapun bagi yang memilih, siap memilih caleg-caleg yang menyolong agama Allah? Ah, itu baru untuk yang ini. Kalau kau sanggup, calonkan dirimu. Kalau kau tak sanggup, kau mencucuk aja. Tanggal 17 nanti, cucuk. Cus. Ibu-ibu tak usah pakai paku, ambil tusuk konde. Tusuk. Inna sama, telinga, dengar baik-baik. Ini orang ini siapa dia? Latar belakangnya apa? Peduli tidak dia pada agama? Wal basar, pandang baik-baik, tengok mukanya. Ada tak tanda-tanda menipu mukanya? Dari mana kita tahu dia menipu? Tidak, tengok balehonya, tengok mukanya. Kalau balehonya putih, mukanya hitam, pembohong itu. Jangan muka awak pula yang ditengok orang. Untung tertutup daun. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, pandang tengok baik-baik. Tapi mata menipu, betul? Mata menipu. Berapa kali kita tengok perempuan mukanya putih, tangan hitam. Dari jauh cantik, begitu dekat macam aspal lah. Rupanya bedak keli 2 inci. Kenapa ibu itu mengamuk?
Oh, mereka minta bapak duduk karena mereka terhalang di belakang. Orang tu mau menengok, Ustadz Somad tu ada tak di alam nyata? Kami asyik menengok dia di YouTube aja. Pas ditengoknya, jauh lebih muda ternyata. Sebetulnya muda tak muda ini karena pengaruh baju ini juga. Selama ini pakai baju putih aja. Malam ini dikasih baju kuning, lengkap dengan hijau, merah, lengkap semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kehormatan luar biasa. Bapak Ibu kalau menjadi PNS, alhamdulillah. Tidak PNS, rezeki tak berpintu, betul? Saya waktu ikut tes PNS, saya tes PNS. Pak, ya, ini formasinya apa? Penyuluh. Saya sangka nyuluh durian. Penyuluh apa? Penyuluh agama Islam. Saya tengok di map saya nomor 62. 62. Kalau boleh tahu Pak, yang lulus berapa orang? 1. Yang ikut 62. Berarti kalau saya nyogok, ada 61 orang mendoakan saya mati tegak. Ya Allah, rezeki kami diambil dia, mati tegak lah dia. Itulah banyak yang mati tegak. Mati. Jadi Ustaz ikut tes PNS, tak jadi. Pas hari tesnya sudah lengkap semua, fotokopi, KTP, kartu keluarga semua. Pas hari tesnya, hari yang sama tes dosen. Pilih dua, penyuluh apa dosen? Penyuluh apa dosen? Penyuluh terang, dosen 2 sen. Dosen, tapi kita S2, tanggunglah penyuluh. Saya ikut tes dosen. Tes. Pas hari terakhir lulus tak lulus. Saya tanya emak saya, Mak, aku mau tes ini katanya orang pakai backing, pakai duit cemana? Aku tak ingin punya anak jadi makan haram. Itu pentingnya peran ibu-ibu. Ibu nanti kalau ada anak mau nyogok, panggil dia, sini kau nak. Kau ku kandung 9 bulan 10 hari di sini tempatmu. Kususukan kau 2 tahun. Meregang nyawa aku melahirkanmu. Aku tak ingin melahirkan calon penghuni neraka jahanam. Nasihat ibu luar biasa. Nasihat ustadz mungkin tak masuk ke telinganya. Dulu kata orang-orang tua, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih ada tersangkut di dalam. Sekarang enggak. Masuk dari kanan, keluar juga kanan. Mental. Maka nasihat saya tak masuk, tapi nasihat ibu masuk ke kepalanya. Jangan kau menyogok nak, jangan kau makan haram nak. Saya ingat betul nasihat emak saya. Apa kata dia? Kalau memang di situ rezeki kau nak, kau lulus. Kalau tapi tidak rezeki tak berpintu. Mungkin di tempat lain rezeki kau. Tak akan ada mungkin makhluk di atas dunia ini yang tidak diberi Allah Ta'ala rezeki. Maka bekerjalah. Ikut saya tes, alhamdulillah lulus. Jadi yang dari tadi saya ceramah PNS, mungkin ada dalam pikirannya, ini ustadznya nyindir-nyindir PNS, jangan-jangan karena dia tak lulus nih. Karena banyak juga orang berapi-api, apa itu PNS? Apa itu PNS? Kenapa Bapak marah betul sama PNS? Aku tak lulus kemarin. Saya lulus. Sampai sekarang saya PNS. Oleh sebab itu maka ini nikmat besar. Tapi bukan berarti yang tidak PNS rezeki tak berpintu. Banyak kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, pergi saya rumah makan, saya tengok rumah makan, mantap rumah makan, makan saya dalam. Pas sedang makan, saya tengok kawan saya SMA dulu. Ngapain dia di sini? Kok ngapain di sini? Dia senyum aja. Udah lama sering makan sini, dia senyum aja. Pas giliran bayar, gak usah bayar Pak, itu yang punya. Rupanya punya kawan. Saya tengok mobilnya mewah, karyawannya lebih 10 orang. Mobil saya tanya, kau punya tuyul berapa? Gimana ceritanya kau punya bisnis gini? Mat, ketika dulu kalian kuliah, aku tak bisa kuliah, aku susah karena aku anak yatim, susah. Tapi aku mulai bintis bisnis, rintis terus. Sekarang berhasil. Karyawannya diberangkatnya pergi umrah. Dia haji, istrinya haji, rezekinya barokah. Infak, zakat, sedekah. Bisa pula berbagi kepada anak yatim, fakir miskin. Lebih kaya pula dia daripada PNS. Itulah makanya jangan mengukur rezeki orang. Yang lulus PNS, lanjutkan. Jadikan dia sebagai
lahan untuk beramal soleh. Yang tidak lulus, jangan sampai pakai dukun. Ini dukun. Oh Pak Dukun, aku sekarang mau tes, tinggal 2 lagi, tinggal interview 2 lagi. Jadi gimana caranya? Tolong kau matikan yang satu ini. Kata Pak Dukun, bisa kau ambilkan air liurnya? Bisa. Akhirnya mengikuti kawan itu lah, kapan dia meludah. Wih, kata sambil. Bacakan dukun itu lah. Kenapa tak boleh berdukun? Karena dukun berkawan sama setan. Apa beda setan sama jin, Pak Ustadz? Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat itu namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Setan itu terbagi 2. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Wih, wih. Ada bayi lahir ketawa? Ada bayi film hantu. Waktu bayi lahir menangis. Kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Pas kita mau makan, dia mau ikut makan. Tapi tadi tak jadi dia ikut makan karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Pas kita mau masuk kamar mandi, dia mau ikut juga. Bahkan setan-setan itu streaming juga. Dihidupkannya kamera, streaming dia sama kawan-kawannya. Nah, ini kawan aku sedang berak, kata dia. Tapi kalau sebelum masuk kita baca doa, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maaf cakap pada tengku-tengku alim ulama, ketika mau berhubungan pun setan itu mau ikut juga. Tapi ketika orang Islam baca doa, tak jadi dia ikut. Makanya kadang ada anak-anak itu kita tengok macam setan. Nah, itu ikut setan kontribusi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini jin yang ikut. Saya ceramah ini pun diikuti jin. Ada jin saya itu yang ikut. Kemana saya pergi ikut. Makanya nanti kalau ada di antara bapak ibu, ketika udah saya meninggal, ada nanti orang kerasukan. Assalamualaikum. Kau siapa? Aku Abdul Somad. Tapi Ustaz Abdul Somad sudah meninggal. Aku adalah rohnya. Betul nih Ustaz Somad? Sudah, iya, kau kenapa nanya juga? Itu bukan roh saya. Itu adalah jin korin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati, dia tetap hidup. Maka kalau ada istilah panggil roh, tak ada. Ini namanya jin korin. Jin korin ini ikut sama orang. Bapak ada jinnya, saya ada, ibu ada. Tapi ada pula jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi. Itu namanya jin non-job. Tak jelas kerjanya. Nah, itu. Nah, ini bahaya juga dia ini. Oleh sebab itu maka anak-anak gadis, sebelum kalian bangun pagi sebelum pergi, kalian baca Qul huwallah, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, ayat kursi sekali. Ulang. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, ayat kursi sekali. Qul huwallah Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul bin nas sekali, ayat kursi sekali. Baca pagi sama mau tidur nanti malam. Baca, diembuskan ke tapak tangan. Sapukan ke muka, ke badan, kepala. Mana tahu kalian cantik dipelet sama anak lajang. Hai adik, godain kita dong. Apa? Kau mau sama aku kucing kurap? Cuy. Diambilnya air ludah, disantetnya kalian. Apalagi kalian yang lajang-lajang. Yang lajang pun bisa juga disantet. Siapa yang melajang kalian? Yang menyantet kalian? IGGI. Ikatan Janda-Janda Internasional. Tengoknya mak ganteng kali abang tuh kata dia. Bang, mau tak nikah sama aku bang? Apa? Kau janda yang gadis saja yang ngeces. Kau pula mau ngejar aku? Awas. Ini dukun-dukun ini. Ustadz ngomong dukun nggak takut Ustadz sama dukun. Apa saya takutkan? Begini banyak orang mendoakan saya. Tengku-tengku ulama-ulama mendoakan saya. Dukun-dukun, taubatlah kalian dukun. Mak, balik nanti pas malam tidur sendiri di kamar ngeri juga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak lulus boleh jadi asa antakrahu syai'a. Boleh jadi kau benci, kau tak suka. Tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu. Naik mobil dari Bandung,
Sampai di tengah jalan macet, maki-maki, sumpah serapah. Kenapa lo macet? Kenapa terlambat? Kenapa supir taksi ini bodoh kali? Kenapa gini? Sampai ke airport, apa kata? Close, mohon maaf Pak, sudah terlambat. Tolonglah tiket saya hangus, tidak bisa, terlambat. Ya Allah, pesawat terbang meleleh air mata. Di menit yang ke-13, alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah pesawat meledak? Yang tadi sumpah serapah, yang tadi mencaci maki, yang tadi menangis kenapa pesawat terlambat, ternyata ada hikmah. Coba kalau ikut tadi mati. Makanya kita ini tak tahu entah apa yang akan terjadi di masa akan datang. Yang penting kita usaha, tawakal, doa. Berdoa, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Usaha masuk kantor, sudah. Jujur amanah, sudah. Berdoa kepada Allah. Ini banyak orang sekarang tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau tak berdoa? Yang lama aja belum kabul, ngapain sampah? La ilaha illallah. Doa lah, sombong. Doa, angkat tangan kepada Allah. Doa. Nanti di akhir majelis kita akan berdoa. Ceramah 3. Pertama tausiah, kedua menjawab pertanyaan, habis itu berdoa kepada Allah. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang pas jam 10. Udah 60 menit saya ceramah. Cepat betul waktu berlalu di Gayo Lues. Nah ini surat masuk. Saya sangka tanah wakaf lagi. Pak Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan. Inilah yang membuat Ustadz Somad sehat. Tadi pertanyaan Ustadz Hanafi yang ketiga, apa yang membuat Ustadz sehat? Ustadz minum apa? Masih teh manis. Kenapa Ustadz sehat? Yang membuat sehat orang sebanyak ini berdoa. Ceramah di Gayo Luas 3 kali. Asar, Isya, subuh. Macam makan obat. Bayangkan berapa jamaah yang berdoa, ya Allah sehatkan Ustadz Somad sampai pagi Jumat ya Allah. Setelah itu terserah kabupaten lain lah. Pak Ustadz, apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele, tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau? Sedangkan kau tak pula ganteng, PKI, pendek kecil hitam. Kenapa dia mau mengasihi kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya. Ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat? Orang tua apa mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada emak mertuamu. Sayang kau kepada ayahmu karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung itu banyak yang lebih cantik. Tentu anak dia dipujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya insyaAllah. Makanya carilah menantu yang soleh, bukan soman. Ustadz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank syariah, Bank Aceh Syariah, boleh. Masa masa ngutang ibadah Pak Ustaz? Boleh ngutang. Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, aku mau kurban. Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Nanti kelapaku panen bulan Muharram. Boleh. Ada yang akan membayarnya, boleh. Yang tak boleh itu Pak Haji pinjam duit 2,5 juta. Apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tak boleh. Misalnya kau PNS, lalu pergi kau ke bank syariah. Lalu kata orang bank syariah ini akadnya murabahah, nanti dapat bantuan. Sebelum berangkat sudah lunas. Saya tidak tahu di Gayo Lues. Kalau di Pekanbaru Riau, store 2017 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insya Allah.
Ada satu kabupaten di Indonesia, miskin, susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kabupaten miskin, tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung kalau tanam padi, pas nanam itu, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Yang kampung lain enggak, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Sampai juga, sampai juga. Insya Allah bisa dua-duanya, insya Allah. Ustadz ini cerita kawin aja. Untuk memanas-manasi ada yang belum nikah. Bukan untuk saya untuk apa? Ada kawan kita belum nikah. Ustadz, di keluarga orang tua saya cuman saya yang muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaramu dapat hidayah insyaallah. Jika saya siap sholat langsung panjatkan doa untuk ibu saya. Sahabat tidak Pak Ustadz. Nabi mendoakan non muslim. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan kaumku, adikku, kakakku, emakku, adikku hidayah supaya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat, tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun. Kan suami mengambil air di perciknya ke wajah ibu. Bangun. Nah itu kalau anak udah 3. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3 pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki, kau nyindir aku ya? Rupanya laki tak sembahyang. Laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat gak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat aku mau sholat Jumat, terimalah dia.
Tapi kalau kata dia, oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lain. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok, Pak, saya mau minang anak Bapak. Besok kau datang ke rumah saya maghrib. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya. Samsung. HP. Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, bapak tu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum es 3 drum. Kalau kau maju jadi imam, dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Kata mertua di belakang, mak gaya kau ngeri kali ya. Sangka entah ayat apa tadi. Rupanya itu juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya kalian yang muda-muda ini latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung sholat isya. Jadi imam tuh latihannya zuhur dulu. Zuhur tuh modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Yang pula saking groginya Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Nah, maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sembahyang apa MTQ? Tapi yang paling enak itu jadi TNI Polri. Kalau kita TNI Polri, calon mertua mana berani nanya kita kan? Datang kita, kau sembahyang apa tidak? Bukakan aja pistol tuh. Akad nikahnya pun, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siapa? Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah. Bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahab Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu, ku nikahkan dengan tunai. Usah kau kesini lagi. Aku pijakkan aja mencongkok gitu. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia, nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah, kebetulan nama maknya Tilan, bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustadz janganlah kasar kali mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, bapak meninggal.
Si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 4. Kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik. Dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh, tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip. Mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak bisa. Maka jaga anak gadis kita. Makanya kalau datang anak lajang, besok hari Jumat, habis hari Jumat hari Sabtu, hari Sabtu malam Ahad, anak lajang datang bawa motor. Pak, saya bawa anak gadisnya sebentar ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ceramah, aku tak ingin anak ini makan. Sekarang banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Sekali tidak, jangan keluar. Melangkah kau dari rumah ini selangkah, tak kuakui kau anak dunia akhirat. Masuk dalam. Sebentar aja pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Aboklah. Semangkok mie ayam lah pula harga anak gadis kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu juga harus sepakat sama bapak. Kalau bapak sudah mengatakan tidak. Sebentar aja, tidak. Sekali tidak. Datang istri dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak ini rusak. Kalian pun yang lajang-lajang, ini pakai motor, udah dibawa, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembong masuk angin. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ngidam muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Maka jaga kehormatan kalian adik-adikku, anak-anakku. Jaga. Tak ada harga kalian. Sekolah aja bagus-bagus. Yang lajang-lajang, yang kalian pacaran. Tak usah kalian pacaran. Emangnya Ustaz dulu tak pernah pacaran? 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kalau tak percaya tanya sama Ustaz Fadil. Tak pernah Ustaz kan? Demi Allah, 4 tahun saya di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002, tak pernah pacaran. Kenapa? Tak dapat. Persaingan ketat. Assalamualaikum. Tapi setelah pulang, selesai saya S1 Mesir, saya lanjutkan S2 Maroko, habis itu saya pulang, 2008 saya pulang, lulus PNS, mengajar, ustadz. Coba tengok komen-komen. Nih lajang-lajang yang asik pacaran. Kalian serius saja belajar. Sekolah. Saya tak ganteng macam kalian. Hitam, pesek, kurus, kering, hitam. Coba tengok komen-komen di FB, di Instagram. Ustadz, jadikan yang kedua ya. Tak usah kalian takut jodoh-jodoh itu. Apa kalian takut? Apa hukum sogok menyogok dalam Islam? Itulah yang udah aku jelaskan tadi. Udah. Ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok masuk neraka, yang disogok masuk neraka. Duit sogok haram, dikasih anak bini makan haram, dimakan masuk darah hitam naik ke otak, jantung kotor, menjadi darah daging masuk neraka jahanam. Dibawa pergi haji Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau pakai duit sogok. Patutlah balik haji tak ada perubahan. Heran aku nengok Pak Haji ini Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, balik haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau udah terlanjur gimana Pak Ustaz? Keluarlah dari PNS. Ustaz ngomong aja enak. Kalian tanya aku jawab. Ustaz, saya punya abang yang menyusahkan orang tua. Menyusahkannya berjudi, mencuri orang tua, menggadaikan kereta. Sebagai adik apa yang saya lakukan?
Pulang dari sini, musyawarah engkau sama keluarga. Mungkin otak abangmu ini sudah rusak karena narkoba. Karena orang kalau sudah kena narkoba, jangankan sabu-sabu, putau, pil rohypnol, mix kasbek, vodka. Hafal juga Pak Ustadz nih. Jangan pemakai juga nih dulu. Jangankan itu, lem kambing aja rusak. Anak-anak SMP, anak SD kalau udah kena lem kambing rusak. Berapa banyak ibu-ibu masak pagi, tak panas-panas nasi. Rupanya tabung gas sudah dijual anak. Untuk beli sabu-sabu. Otak itu sudah rusak. Ini saya yakin ini abang ini udah rusak otaknya. Kenapa? Karena mau dia pula menyusahkan orang tua, berjudi, mencuri orang tua. Nah, jadi kalian kumpul bersama, cari asal muasal sebab musabah. Oh, dia kena narkoba. Orang kena narkoba jangan malu, bawakan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustadz, tolong doakan anak kami. Pak Ustadz, doa apa? Doa narkoba. Saya belum pernah dapat doa Allahumma inni na'udzubika min sabu-sabu. Tak ada. Maka serahkan ke BNN. Nomornya Pak Ustadz, catat nomor BNN. Saya selalu dibawa BNN ceramah. Catat ya. Jangan minta ceramah sama BNN. BNN. Rusak pula HP. BNN. Catat 08 08 13 11 44 2193. Nanti rekamannya ada. Telepon dia. Nah, nanti anak bapak tuh, adik abang tuh ditangkapnya. Tangkapnya bos. Banyak yang berterima kasih. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Udah ditangkap. Setelah ditangkap diobati rehabilitasi, balik dia sehat, bisa lagi sehat dengan kita, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Ini saudara kita. Tapi ada juga yang tidak kena narkoba, dibawa ruqyah. Bawa ke tengku-tengku, ke alim ulama, tuan-tuan guru kita, ke dayah-dayah, di ruqyah. Mungkin dia diganggu jin setan. Setan. Ustadz, suami saya tak sholat, kemarin di ruqyah tak ada respon apa-apa. Berarti tak salah setan. Kadang kasihan juga kita. Kadang-kadang setan ini sikit-sikit setan salah. Sikit-sikit setan salah. Laki tak sembahyang, setan salah. Laki selingkuh, setan salah. Kata setan, aku tak ada, goda dia aja gatal kan. Nanti keluar namanya KPS, Komisi Pelindungan Setan. Saking banyaknya setan disalah-salahkan. Ada bencong LGBT, waktu dibacakan ruqyah, keluar jinnya. Habis itu sehat deh. Itu yang meruqyah namanya Ustadz Saifullah, Ketua Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketuanya Ustadz Junaidi. Setiap provinsi ada di ruqyah. Nah, jadi rupanya ada juga jin itu yang bencong. Masuk dia, begitu masuk melambai dia. Ya. Begitu keluar jin itu sehat. Tapi saya tak bisa ruqyah. Jadi ruqyah ini ada ustad-ustadnya. Kadang kita ini ayatnya hafal, pas kita baca jin itu tak mau keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hai jin, keluar. Tak mau kata dia. Keluar. Tak mau. Keluar. Masa setan ngusir setan gitu. Rupanya perbuatan kita 11-12 sama dia. Pak Ustadz, saya sering memikirkan sesuatu dan tak khusyuk sholat. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Kata Syekh Ali Tontawi, menjaga khusyuk sholat itu syaratnya 5. Yang pertama, waktu wudhu jangan bercakap. Hidupkan keran air, basuh tangan, hakikatnya keluar dosa dari tangan. Kumur-kumur, keluar dosa dari mulut. Basuh muka, keluar dosa dari kelopak mata. Basuh tangan, keluar dosa dari tangan. Basuh kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Basuh kaki, keluar dosa dari kaki. Nah, gitu. Jadi jangan bercakap. Jadi sekarang banyak orang sedang berwudu bercakap. Nah itulah, kan aku bilang kemudian jangan tanam. Sawitnya sekarang mau jatuh harganya. Gimana lah? Bilang, bagi tanam karet aja. Kau tak peduli juga kan? Terus kan? Nah itu, jadi bercampur sama dunia.
Makanya waktu berwudu itu jangan cerita dunia. Nah, habis berwudu, dari tempat wudu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih itu menjalin jari jemari, retak. Tak boleh. Mereka jangan tasbih, tak boleh tasbih. Tasbih, subhanallah. Gimana kabarnya anak Syekh Anwar yang katanya hamil? Subhanallah. Nah, yang ketiga, menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan ngobrol sedang azan. Jadi kalau ada yang ngajak kita ngobrol waktu sedang azan, kabarnya si anu jadi acara Allah. La haula wala quwwata. Yang keempat, sholat itu membaca, namanya qiraah, bukan merenung, membaca. Maka dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu. Ya Khabab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabih liyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Sekarang banyak orang sholat mulutnya diam ya. Apa dipikir? Nah, jadi mulut. Nah, yang terakhir, yang kelima, fahami bacaan, connect antara mulut dengan qalbu, hati. Allah, salat zuhur, Allahu Akbar, macam naik motor. Salatnya macam naik motor, macam bawa mobil. Udah agak-agak ngantuk kan. Macam naik sepeda motor, macam orang naik motor king. Konsep fokus. Salat bukan kehilangan kesadaran. Dan orang bilang, aku kalau sudah sholat itu hilang kesadaran. Berarti kau dilarikan jin. Karena sahabat-sahabat Nabi waktu sholat itu sahabat tidak hilang. Mana dalilnya? Ketika sahabat sedang sholat, tiba-tiba Nabi datang. Waktu itu Nabi sakit, imamnya Abu Bakar. Datang Nabi waktu sahabat sedang sholat, maka sahabat memukul tangan. Pukul tangan mau ngasih tahu Abu Bakar, karena tak mungkin ngomong, kan mungkin Abu Bakar itu ada Nabi datang. Menunjukkan mereka sadar, terbuka matanya. Sholat itu mata dibuka, bukan itu tuh. Dari mana dalil sholat buka mata? Uqtulul aswadaini fi sholat, bunuhlah dua yang hitam waktu kau sedang sholat. Waktu sedang sholat bunuhlah dua yang hitam. Apa itu? Ular dan kala jengking. Macam mana kita tahu ada ular kala jengking kalau mata tertutup? Itu tiba-tiba terdengar suara berbisik. Apa? Rupanya ular anaconda. Mata dibuka. Makanya kalau kita sedang sholat, misalnya habis potong karet di hutan setelah sholat, di depan potong karet itu ada sumur tua. Tiba-tiba datang, entah dari mana datang orang buta mau masuk. Tengok, jangan tengok aja, tolong dia. Biarkan masuk. Tarik tangannya, tarik, selamatkan dia. Maka sholatmu tidak batal selama tidak ngomong. Jangan ngomong, jangan ngomong. Pak, jangan jauh sini. Sholat bukan kehilangan kesadaran. Siapa bilang sholat kehilangan kesadaran? Sholat sadar tidak hilang, kita tetap sadar, tapi connect dibacakan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Fil alamin innaka hamidum majid. Lanjut lagi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah memberikan kekhusyuan, kita berusaha menyiapkan cawan. Saya dari Miss XXX.
Bagaimana tanggung jawab seorang abang yang paling besar terhadap keluarga setelah bapak meninggal dunia? Tanggung jawab terhadap ibunya. Maka engkau menjadi wali bagi adik-adikmu. Tugas bapak mesti kau mengembannya. Laki-laki, kewajiban kalian kepada perempuan ada 5. Perempuan, hak kalian pada laki-laki ada 5. Pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Yang kedua, kasih pakaian. Nampaknya pakaian perempuan-perempuan di gaya luas. Karena di tempat lain banyak perempuan yang tidak dikasih lakinya pakaian. Dikasihlah rok pendek, ditarik ke atas, terbuka bawah. Ada juga yang rok panjang, resleting, belum berpasang. Panjang roknya, tapi tidak pasang. Masa lewat, terbuka. Saya tidak nengok, tertampak. Kewajiban kalian pertama, kasih makan. Makan. Yang kedua, kasih pakaian. Yang ketiga, kasih tempat tinggal. Yang keempat, kasih pendidikan. Kalian kasih didik adik-adik kalian. Mak tak usah lagi pendidik, tapi mak juga bawa pengajian. Mak jangan dididik. Kalian yang punya ayah sudah meninggal, tinggal mak, jangan mak pula kalian didik. Balik dari sini, mak duduk sini mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bawa dia pengajian. Mak, ini ada pengajian ini, mak ikut nanti ya. Aslinya kalian mendidik istri, tapi karena tak sanggup, bawa dia pengajian. Yang kelima, perhatikan dia. Sekarang banyak perempuan yang kurang perhatian, akhirnya mencari perhatian. Kalau nampak perempuan pakai gelang kaki sampai 2 biji, kalau berjalan kerincing, itu kurang perhatian. Ingin diperhatikan orang. Makai ini sampai macam punuk kontrak. Kalau sekedar ikat rambut tak apa-apa. Perempuan yang rambutnya agak panjang, diikatnya pakai karet gula, karet minyak goreng, diikat. Lalu agak apa sedikit, tak apa-apa. Karena kalau tidak diikat, nanti pas membuka muka disangka lakinya sundel bolong. Sekedar diikat tak apa. Tapi ada orang mencari perhatian sampai tinggi ke atas. Pernah kan ada nengok perempuan tinggi ke atas, dipakai pula tumit 15 cm. Dia yang memakai, kita yang takut jatuh. Pas pergi undang, nengok dia lewat, hai, tinggi tumit segini. 3 kali, jatuh. Oleh sebab itu maka ini banyak perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Banyak pula perempuan ketika di rumah macam hantu, di luar rumah macam artis. Ustaz tahu dari mana? Pernah saya datang ke rumahnya, tak kenal saya. Ini siapa? Rupanya topeng membuka. Inilah alis mata dicukur, habis gundul, macam hutan lindung kena. Tak usahlah pakai spidol whiteboard. Sampai tempat undangan, gulai tadi pedas pula, kipas mati, keringat meleleh lah. Makanya kalau mau pakai spidol, yakinkan itu permanen. Ini whiteboard meleleh lah, panas yang nih. Iya. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang, awak. Balik ke rumah jam 9 malam, listrik mati. Assalamualaikum bang. Abang buka pintu, Allahu la ilaha illallah. Malam Jumat pula. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man alladhi yashfa'u wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kenapa hantu ni tak pergi? Bini abang. Inilah gara-gara bini tak mengaji. Tapi insya Allah di Gayo Lues tak ada ini, tak ada. Soleh-solehah semua insya Allah. Coba tengok jilbabnya panjang, jilbab panjang. Anak kecil aja berjilbab. Tengok anak kecil, anakku berjilbab, jilbab panjang. Anak kecil yang nampak cuma 2, muka sama tapak tangan. Anak kecil berjilbab. Ini di tempat lain dipakailah celana sempit, celana jeans, ngonjerit paha. Tolong. La ilaha illallah. Dipakai pula senam pagi di kantor.
Banyaklah pegawai kantor itu error. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cacat. Pagi-pagi instruktur senam, teng 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 teng. Badannya tak ada bergerak, biji matanya nih. Apa tak error? Nauzubillah. Mudah-mudahan terpelihara kita dari maksiat-maksiat ini, insyaallah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Besok pertemuan yang ketiga. 6 SKS saya selama sini. Tadi 2, ini 2, besok subuh. Tadi khusus masalah Quran saja. Tadi fokus masalah Quran. Malam ini mengkaji masalah PNS, tanggung jawab, sogok, ria, riba. Besok subuh kajian kita khusus masalah solat. Solat saja besok kita kaji tentang solat berjamaah. Wah, insyaallah mudah-mudahan ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma balligh maqasidana. Ya Allah, sampaikan niat baik kami menjadikan Gayo Luas menjadi program 1000 anak-anak hafiz Quran, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tidak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikannya mudah, maka mudahkan segala cita-cita kami itu supaya tercapai, ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Allahumma ja'al muwazzifina, jadikan para pegawai-pegawai ASN, TNI, Polri kami orang-orang yang istiqamah dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati ASN, kokohkan hati para TNI Polri kami untuk senantiasa menolong agamamu dalam iman dan Islam, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan umur kami panjang besok pagi masih hidup, jadikan hidup itu sebagai amal soleh, ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami harus mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari dosa-dosa, ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang memperjuangkan zakat, yang memperjuangkan busana muslimah, yang memperjuangkan perda syariah, yang memperjuangkan Bank Aceh Syariah, yang memperjuangkan baik selamat kami dari riba, ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin, wadfa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina. Bil khusus Gayo Luas, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji dan umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Jaga ukhuwah Islamiyah. Ambil sampah-sampah, bawa botol-botol, bersihkan segala macam yang menodai kantor kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa besok kita subuh berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.